Halo Bapak Ibu, kembali lagi di Guru Negeri Official. Di video kali ini, saya akan membahas terkait dengan ujian komprehensif PPG dalam jabatan tahun 2022. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya, dan share video ini untuk selalu mendukung channel ini bisa berkembang Bapak Ibu. Langsung saja ya Bapak Ibu. Ini terkait dengan uji komprehensif ya Bapak Ibu ya. Jadi, uji komprehensif ini dimaksudkan sebagai proses menilai mahasiswa dalam rangka mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum PPL Bapak Ibu. Jadi di sini harus lulus dulu Bapak Ibu agar kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya yaitu PPL ya. Penguji komprehensif ini terdiri dari 2 dosen bidang studi yang sesuai. Materi ujian yang dicakup nantinya yang akan ditanyakan itu terkait dengan bidang studi esensial, materi bidang studi lanjut, atau advanced material, material mendukung high order thinking skill, literasi numerasi, pedagogik, dan pengintegrasian antara teknologi informasi dan komunikasi. Materi bidang studi dan pedagogik TIPEK ya, berbasis teknologi ya. Di mana uji komprehensif ini nantinya akan dilakukan selama 1 jam pelajaran Bapak Ibu. Jadi di dalam Vkonnya nanti isinya ya hanya Bapak Ibu yang tes atau peserta PPG. Terus ada 2 dosen penguji yang berasal dari pendidikan guru sekolah dasar kalau milikku ya Bapak Ibu. Jadi yang sesuai ya dosennya itu ya dengan keilmuan kita ya. Lalu uji komprehensif ini merupakan prasyarat untuk mengikuti praktek pembelajaran yang sudah saya katakan tadi ya. Dan harus nilainya minimal 70 nggih Bapak Ibu nggih. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan benar-benar. Insya Allah kalau nanti Bapak Ibu yang buat sendiri insya Allah bisa menjawab ya. Berikut langsung saja Bapak Ibu di sini kurang lebihnya soalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini hanya sebagai acuan ya. Ya. Nomor 1 langsung. Apa saja masalah pembelajaran yang ada di sekolah Anda dan yang sudah diidentifikasi? Itu jawabannya ada di LK 1.1 ya Bapak Ibu ya. Ada pedagogik literasi numerasi, kesulitan belajar ya. Ada menghitung. Terus penggunaan model pembelajarannya rendah itu ada di LK 1.1, dibaca-baca lagi nggih Bapak Ibu nggih. Lalu bagaimana cara Anda mengidentifikasi masalah tersebut? Ya itu juga ada di LK 1.1. Bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Ya melalui wawancara, refleksi diri ya. Terus wawancaranya bisa dengan orang tua, kepala sekolah ya. Lalu yang kedua, bagaimana cara Anda mengeksplorasi atau mengetahui penyebab dari masalah yang diidentifikasi? Ya, tentu dengan cara melakukan kajian literasi ya, yang didapatkan dari jurnal terbaru. Kalau milik saya itu jurnalnya itu yang terbaru ya, tidak boleh lebih dari 5 tahun. Terus wawancara dengan guru, dengan pakar ya, dengan kepala sekolah seperti itu. Apa saja yang diperoleh dari hasil kajian literasi wawancara dengan kepala sekolah? Saya mendapatkan wawasan baru atau pengalaman baru terkait penyebab dari permasalahan yang muncul dalam pembelajaran ya. Jadi penyebabnya apa itu kita oh iya ya, ternyata ini penyebabnya ya. Jika ingin menjelaskan lebih dalam maka Bapak Ibu harus membuka lagi dan mempelajari lagi LK 1.2 yang sudah dibuat ya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, untuk nomor 3, bagaimana Anda bisa menentukan akar masalah dari masalah yang telah diidentifikasi? Ya, saya lakukan dengan cara yaitu tadi menganalisis dari berbagai penyebab masalah yang ada, melakukan kajian literatur, wawancara dengan membuat bagan analisis hubungan masing-masing penyebab seperti itu ya. Lalu apa yang menjadi akar penyebab masalah dari permasalahan yang muncul? Ya Anda jelaskan saja Bapak. Oh, yang menjadi akar penyebab masalah dari hasil eksplorasi seperti inilah, jawabannya ada di LK 1.3 ya. Lalu nomor 4 ya,
Bagaimana cara Anda bisa mengeksplorasi solusi dari masalah yang telah Anda identifikasi? Ya, melakukan kajian literasi dan wawancara dengan guru kepala sekolah ya. Lalu, apa yang Anda lakukan dalam menganalisis alternatif solusi? Melakukan analisis kekuatan dan kelemahan ya Bapak Ibu. Ya, dari masing-masing alternatif solusi ya. Lalu yang kelima, apa solusi yang Anda dapatkan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi? Jawabannya ada di LK 2.1 Bapak Ibu ya. Bagaimana Anda yakin kalau solusi tersebut cocok atau sesuai untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi? Jadi bagaimana nih? Kok solusi yang saya dapatkan cocok? Nah, Bapak Ibu harus bisa menjelaskan ya melalui kajian literatur dan wawancara mendalam dengan berbagai macam narasumber dan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan, pros and cons ya Bapak Ibu ya. Lanjut yang keenam, bagaimana Anda menuangkan solusi yang dipilih dalam perangkat pembelajaran? Ini sudah dikaitkan dengan RPP yang kita buat Bapak Ibu ya. Nah, berarti Bapak Ibu di sini harus bisa mengaitkan ya antara perangkat pembelajaran yang dibuat dengan solusinya, harus dikaitkan Bapak Ibu ya. Lalu, apa yang Anda jadikan alat ukur bahwa rencana aksi Anda yang Anda buat itu berhasil untuk mengatasi masalah ya? Dengan membuat rencana evaluasi seperti jurnal, lembar wawancara, instrumen survei kepuasan pembelajaran ke siswa. Kalau ini menunjukkan hasil yang baik, berarti solusi dan rencana yang kita terapkan berhasil ya Bapak Ibu ya. Lanjut yang nomor 7, apa yang dimaksud dengan high order thinking skill? Ya, high order thinking skill itu yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. HOTS mencakup apa saja? HOTS itu mencakup menganalisis, analyzing, mengevaluasi, evaluating, dan mencipta creating yang didukung kemampuan memahami understanding. Seperti itu Bapak Ibu. Nomor 8, bagaimana Anda merumuskan sebuah indikator? Indikator dirumuskan mengacu pada KD yang sudah ditetapkan, levelnya minimal sama atau boleh lebih terhadap KD yang ada. Karena KD merupakan kompetensi minimal yang sudah ditetapkan ya Bapak Ibu ya. Nomor 9, apa yang kamu ketahui tentang PBL dan PBJL? Ini kan karena model ini kan diwajibkan atau diharuskan ya Bapak Ibu dalam PBG dalam jabatan ini ya, dalam pembuatan rencana aksi. Jadi Bapak Ibu sedikitnya harus paham ya. PBL itu memaksa siswa berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Jadi ada masalah ya di dalamnya ya Bapak Ibu ya. Kalau PJBL itu menuntut siswa untuk menciptakan suatu proyek berdasarkan materi yang diajarkan. Jadi harus ada hasil karyanya ya Bapak Ibu. Itu PJBL, Project Based Learning ya, pembelajaran berbasis proyek. Kalau PBL itu Problem Based Learning, pembelajaran berbasis masalah ya Bapak Ibu. Lalu, apa yang kamu ketahui tentang LKPD dan bahan ajar ya? Ini berikut seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga harus belajar sendiri, dalam artian harus tahu bahasa yang mudah untuk menjelaskan ya. Dengan versinya tersendiri seperti itu Bapak Ibu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih sekali. Semangat, selalu bahagia, dan semoga kita lulus semua di PBG dalam jabatan tahun 2022 ini.